selamat sore. Sedikit review untuk motor ini ya, Yamaha R25. Ini tahun 2015. Aslinya ini liverynya livery MotoGP yang Movistar, tapi sudah saya kelontoki karena banyak baret sudah. Oke, saya sudah pakai ini sekitar ya 4 tahun. Sedikit ya untuk saya review ya. Ini untuk warnanya, warna biru Movistar. Movistar tuh macam-macam birunya. Ternyata saya pernah samakan sama punya teman saya itu ada beda. Ternyata ini beda, banyak yang beda. Ini sengaja untuk plat nomornya saya tutup. Ya. Oke, kita coba mulai dari depan aja ya. Mulai dari depan. Ini saya tutup untuk windshieldnya pakai stiker karbon. Terus ini juga ada saya pasangi untuk ngevlog ya, biasa untuk ngevlog. Biasa kalau saya jalan-jalan. Terus saya pakai spion, saya ganti spionnya sudah pendek. Ini merek Nui. Ini spionnya ya, spion yang pendek. Terus untuk garpunya saya masih pakai standarnya, hanya saja saya lapisi stiker ya biar terkesan dia itu upside down. Padahal ini mah standar ini, tapi kalau dari jauh kelihatannya pakai upside down. Nah, meskipun bawahnya hitam, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga modif ringan. Terus saya masukkan sedikit, saya pendekkan sedikit untuk garpunya sekitar 1 cm. Ini masih standar, untuk segitiganya masih standar semua, untuk body-bodinya juga masih standar semua ini. Saya juga kasih karbon ya untuk yang warna silvernya. Terus untuk penutup sininya saya juga kasih stiker karbon supaya dia nggak cepet ada putih-putih itu biasanya berjamur. Sini juga biasanya kalau udah lama itu dia berjamur deh, kayak putih gitu. Maklum lah ya, saya juga nggak tahu untuk ininya bahannya dari apa. Kemudian dari segi ini malah stabilizer untuk setir nih, udah saya ganti ini. Aslinya dia besar gitu. Semuanya sih masih standar. Shock breakernya juga masih standar. Nah, yang bikin saya itu ini lengan ayunnya. Ini armnya saya custom ya. Saya custom sendiri. Dia jadinya lebar. Dia melebar lengannya. Nah, dia seperti punyanya lengan ayunnya MotoGP. Jadi melebarnya ke bawah itu. Biasanya kan ke atas. Terus biasanya ada yang pakai cover arm gitu ya. Hugger arm yang sering dijual-jual di toko online. Kalau saya buat sendiri nih. Ini kalau saya niru punyanya Desmose DC, punyanya Ducati lah. Nih, ya meskipun nggak begitu bagus, cuma namanya yang modif kecil-kecilan. Sama sebelahnya juga. Nah, ini armnya jadi lebar. Nah, untuk knalpotnya masih standar ya, cuma habis saya bobok juga ini. Saya bobok knalpotnya. Nah, ini saya bobok nih, saya potong sini. Nih saya potong, saya ganti sarangannya, saya kasih gaspul, ada gaspulnya. Terus ininya juga agak lebar untuk buangannya, cuma ini masih standar ya, cuma suaranya nggak begitu kencang ya, karena kalau di sini suara kencang tuh
bakal kena tilang. Ya di mana-mana lah, namanya aja kalau nggak standar pasti kena tilang, meskipun polisi belum memakai alat untuk desibel meter itu ya, untuk pengukur desibel untuk mengukur suara itu ya, namanya desibel meter. Polisi belum pakai itu, tapi tetap saja kita juga pasti salah kalau kita pakai knalpot yang nggak standar. Pasalnya kena di pasal tidak standar ya. Terus sama tetangga juga nggak enak, apalagi kalau rumahnya di dalam gang. Nah itu harus nuntun dulu keluar. Tapi kalau ini bobokan ya mudah-mudahan nggak ditangkap lah, soalnya suaranya juga nggak kenceng-kenceng amat. Ini masih, terus silincernya juga masih ada, katalitik konverternya juga masih ada tuh. Jadi ya nggak akan bisa kenceng suaranya. Untuk bannya saya pakai ban ini Batlak dari Bridgestone dengan ukuran 180/55, tipenya S20. Nih tipenya S20. Jadi untuk bannya besarnya 180/55. Untuk velgnya ini velg 5 in. Saya waktu itu salah beli ya, harusnya velg 5,5. Jadinya dari sini ke sini tuh agak kayak masuk gitu, kayak model MotoGP lama. Kalau MotoGP yang lama itu velgnya 5,5, sekarang velgnya pakai velg 6 in. Untuk yang depan masih standar, untuk ban depannya masih standar pabrikan, ukurannya 110. Ini masih pakai standar. Ini itu aja ya. Nah ini tujuannya juga saya pakai jack stand ya, standar berdiri, karena jarang dipakai, jadi biar dia berdiri aja begini. Karena jarang dipakai lama ya, biar nggak ngerusak aja, jadi saya berdirikan ini. Nah supaya enak juga pakai standar berdiri ini. Jadi kalau mau manasin itu kita nyalain kontaknya, nyalain mesinnya, terus masukkan giginya. Nah nanti jalan deh dia, nanti kilometernya juga jalan, supaya kita bisa tahu lah ya kapan kita waktunya ganti oli. Masalahnya lama nggak dipakai. Kita coba tes suaranya ya. Nah itu kilometernya masih 19.000. Ininya belum saya nyalakan. Kita ulang biar dia mompa dulu bensinnya. Nah sudah nyala ya. Sekarang saya nyalakan. Masih halus. Saya juga pakai ini saklar. Ini saklar untuk mematikan lampu depan. Jadi lampu depannya ini nggak saya nyalakan. Tuh ada saklarnya. Jadi kalau siang nggak saya nyalakan, saya ngandalkan ini yang depan untuk lampu kotanya. Kalau sudah sore aja baru saya nyalakan. Ya meskipun kalau motor dulu kan saklarnya juga manual ya. Jadi sekarang juga saya coba untuk bikinkan saklar biar enak aja sih. Meskipun kalau di jalan ya kita harus nyalakan ya kalau siang hari. Nah dengan kayak gini sambil dipanasin, sambil saya masukkan giginya, nanti rodanya ikut jalan. Nah ini ya Pak, nah seolah-olah motornya jalan ya, meskipun kita nggak bawa jalan. Tuh speedometernya juga ikut jalan. Nah masuk
masukkan gigi 2 aja ya. Kayak gini ya, kalau mau ya 5 menit, tapi supaya sirkulasi olinya juga sampai ke atas, sampai di gearbox. Ini tujuannya biar motor nggak cepat rusak kalau lama diparkir. Ini yang tadi ya, untuk remnya saya buat ya seperti mobil F1 untuk remnya. Jadi kalau di rem itu dia kedip gitu. Nah itu ya, itu penampakan waktu mengerem. Jadi dia kalau dari jauh itu pengendara lain di belakang kita itu sewaktu kita mengerem bisa jadi waspada. Mereka lebih waspada dengan lampu yang berkedip-kedip ini sewaktu kita mengerem. Nah, nggak nyaring kan suaranya? Dengan knalpot yang sudah bobokan, sebenarnya bobokan nih, tapi nggak nyaring. Oke, kita netralkan ini. Jadi ya ini anti tilang, tapi performanya tetap nambah karena silencernya sudah saya buang. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk reviewnya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Kalau ada masukan mohon dimasukkan. Kalau ada salah